Oke, kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa sayang? Iya, ngerti Miss. Soalnya setiap hari ini handset dengerin Miss Yuni aja kalau kerja apa-apa juga. Temen mendamaikan diri saya gitu. Syukur, alhamdulillah. Gimana sayang? Ada apa? Miss, ini saya mau tanya mengenai itu loh, kan saya sakit ini Miss, ada sakit polip gitu. Kalau misalnya saya operasi di sini gimana ya Miss? Sakit polip itu sakit apa sayang? Polip itu loh, di hidung itu kayak ada benjolan kayak gitu loh Miss, yang napasnya tuh kayak yang terhalang gitu karena ada kayak model daging gitu. Polip itu loh Miss. Oke, dan majikanmu tahu? Enggak, saya belum ngomong sih. Maksudnya saya tuh mau nanya ke majikan, tapi mau minta solusi dari Miss Yuni dulu gimana caranya ya Miss. Tadinya kan gini loh Miss, tadinya kan saya mau pulang ke Indonesia, mau cuti ke majikan. Cuman kata agen saya, katanya kamu bilang ke majikan, tapi saya tuh masih, soalnya ini majikan ini kan saya baru masuk 8 bulan Miss, jadi saya tuh pikir-pikir dulu mau pulang tuh. Nah terus di Indonesianya sayanya ada masalah juga, jadi saya tadinya mau cuti 1 tahun di sini, ya enggak lah, jadi saya tuh nanya Miss Yuni dulu gimana caranya ya Miss ya. Oh, oke. Jadi kamu sedang galau hari ini? Iya. Oke. Satu hal sebenarnya, kalau sakit sebenarnya lebih baik cerita aja sama majikan sayang. Tapi kamu harus tahu resikonya. Kalau orang sakit biasanya majikan akan lebih rewel. Iya. Jadi kamu harus siap itu. Karena majikan juga tidak suka pembantunya sakit. Padahal mau tidak mau sebagai manusia kita itu punya rasa sakit juga gitu loh. Dan dimana harus cepat ditangani biar tidak menjalar kemana-mana. Jadi menurut pendapat saya lebih baik cerita dulu sama majikan. Tante, aku ada masalah ini loh, nggak tahu apa, boleh nggak aku cek ke dokter? Oke? Kalau dia nggak ngizinin, maka kamu di hari libur kamu cek sendiri. Kamu harus siap-siap uang 120. Itu aja sih. Oh, gitu ya. Betul. Iya. Cuman cek di sini kan lebih murah, lebih baik kamu datang aja. Rumahmu daerah mana, Dok? Aku di Kowloon, Miss. Kowloon yuk, Princess Margaret ya? Ada rumah sakit di situ ya? Iya. Nah, kamu datang iya, soalnya kan Iya kan soalnya kemarin aja kan saya tuh minggu kemarin kan kena COVID ya. Maksudnya solusi sama dokter itu ya masalah COVID topinya, bukan masalah penyakit saya ini gitu. Jadi terus? Saya mau ngobrol lagi sama majikan, takut baru kemarin ya, masih ada telepon masuk. Sakit lagi Tunggu gitu sebentar. loh Miss. Maksudnya jadi pikir-pikir dulu lah, ngobrolnya nanti dulu cerita sama Miss Yuni dulu, siapa tahu saya dapat solusinya gitu Miss. Ya menurut pendapat saya kamu bisa memilih dua. Kamu berbicara majikan atau kamu sendiri berangkat sendiri ke rumah sakit dulu biar tahu sakitmu apa, tapi kamu harus siap uang 120. Dan kamu harus ada alamat majikan. Jadi di kontrak kerja itu kan ada alamat majikan. Jadi kamu harus ada alamat majikan dan nomor teleponmu. Datang aja ke Margaret bagian emergency. Gitu ya, Nah, terus kalau misalnya saya dioperasi, misalnya dokternya Raden, kamu harus diambil itu polipnya, itu gimana ya? Ya kamu baru laporan di majikan, no? Itu gitu memang kewajiban majikan. Jadi kalau masih belum diketahui sakitnya, kalau saya ya, menurut pendapat saya ya, saya mendingan nggak ngomong sama majikan, saya periksa sendiri dulu. Nah kalau sudah tahu sakit kan ada suratnya di dokter, kita tunjukkan bahwa itu sakit. Dan kalau posisi sakit kan nggak boleh diinterminit. Majikan nggak boleh nginterminit. Tapi kalau kamu punya prasangka sakit belum dicek dan majikan nginterminit itu boleh. Itu boleh. Iya. Kan belum tahu kamu sakit apa enggaknya, kan nggak tahu juga. Iya. Ngerti? Yang paham ya Mbak ya? Sự duyên dễ lơ. Nah ya, tanya Chansin. Paham ya Mbak ya? Halo? Halo? Halo?
Wah, Hả? King kantin wah? Lấy xách gì xin à? Oh iya, jangan打電話俾你2 分鐘. Oh, Mbak. Sorry buat mbaknya tadi, karena kepotong suami saya telepon ya mbak ya. Karena setiap kali dia makan, dia pasti telepon saya. Oke mbak ya, solusinya sudah bisa dipahamin ya. Iya, Ha. iya Miss. Oh, Ke, kayak gitu ya Miss. ke dokter aja dulu, baru kalau sudah ada suratnya dinyatakan sakit, baru kamu laporan sama dia. Itu menurut pendapat saya ya. Daripada kamu bingung sendiri, tiba-tiba sakit aja enggak, sudah dipecat, kan sayang. Oh gitu. Iya, gitu ya, Miss. Iya Miss, tadinya tuh kan saya kan pengen pulang Indonesia. Saya tuh ngedengar kabar. Ya Allah, ya gimana ya Miss ya? Kita tuh kerja di sini tuh kan buat anak, apalagi saya kan statusnya janda. Punya anak 3 ya Miss ya. Saya udah 10 tahun loh Miss di sini. Terus? Saya tuh kerja buat orang tua, buat anak, sekolah, makan sehari-hari gitu ya Miss. Saya udah 5 tahun Miss, nggak pulang-pulang. Terus? Ya maksudnya saya pengen nyenangin orang tua saya juga kan ya Miss ya. Buat anak-anak saya juga, karena posisi saya seorang janda. Kan serba salah ya Miss, kalau jadi janda di kampung sendiri tuh pasti jadi bahan omongan orang aja ya Miss ya. Oke, terus? Saya tuh udah berapa kali ya Miss, bukannya saya menjelek-jelekan orang tua saya ya Miss ya. Cuman ini aja sharing aja biar saya ngerasain hati saya tenang gitu ya Miss ya. Kenapa sayang? Ya tadinya kan saya sengaja 4 tahun saya kemarin di liking, dan ini di sini kan baru 8 bulan ya di majikan ini. Saya tuh mau pulang dulu selama itu tuh saya tuh ngerasain ada sakit, ada ini saya tahan terus ya Miss ya. Fatalnya tuh kemarin Miss. Kenapa sayang? Saya tuh kurang gimana ya Miss ke orang tua saya tuh. Dia minta dibikinin toko, saya bikinin toko Mia. Saya udah bangun rumah, alhamdulillah saya udah nggak punya utang gitu. Maksudnya saya sampai di sini diirit-irit buat jajan, buat beli apa yang pengen saya inginkan tuh saya sabarin. Karena saya ingin ngebakti sama orang tua saya ya Miss ya, ingin anak saya gitu. Saya ingin nunjukin sama saudara-saudara saya yang pernah ngehina saya bahwa saya tuh sendiri juga saya bisa gitu ya Miss. Ya alhamdulillah anak-anak saya tuh bakti ke saya tuh pada sopan. Tapi sekarang anak saya keluar SMA, udah yang satu lagi keluar STM, udah keluar Miss. Dia bilang katanya, udah lama nggak usah dilanjutin sekolah, biar mah kerja aja katanya gitu. Yang penting mama di sana sehat. Alhamdulillah anak-anak saya tuh baik-baik Miss. Saya kecewa sama mama saya Miss. Kenapa sayang? Kalau dibeliin emas, katanya dia kalau ngomong malu sama tetangga, disebut katanya anaknya di Hongkong nggak pakai emas satupun katanya. Saya udah berapa kali Miss beliin orang tua saya gelang, kalung. Yang saya herannya tuh baru 2 hari, 3 hari pas ditanya, Mi dipoto dong kata saya tuh, lihat apa itunya lah, katanya udah dijual, gelangnya juga, kalungnya juga. Bayar hutang katanya. Ya Allah, saya kaget kan Miss. Maksudnya tuh kok hutang terus gitu Miss. Padahal jatah setiap bulan gajian tuh saya selalu jatah sih orang tua saya tuh Miss. Terakhir orang tua saya tuh, saya lagi ngebangun rumah tuh katanya. Rumah aja yang dibangun, warung nggak dibangun-bangun. Saya terpaksa rumah saya berhentiin dulu Miss. Saya bangun warung saya, digedein, dikomplitin Miss. Saya tuh kalau kirim 2 minggu mama saya minta duit, 10 hari mama saya minta duit. Kata sampai saya bilang gini, Mas saya tuh kerja di sini tuh gajian sebulan sekali, bukan tiap minggu, ya nggak sih Miss? Betul banget. Coba Miss, siapa yang nggak kecewa? Mama saya marah-marah, kamu tuh nggak pernah ngerti katanya. Mama di sini kekurangan duit aja.
terakhir saya ngedengar mama saya punya utang bank 10 bank. Coba Miss. Jadi saya sekarang suruh bayarin utang bank 10 bank. Coba Miss, di Indonesia. Coba Miss, mama saya hutangnya. Saya selalu menutupin kalau saya sakit. Saya nggak ada gejala apa-apa. Saya baik-baik aja. Ya, kalau sakit juga biasa-biasa aja. Saya tuh punya penyakit ini yang harus dioperasi gitu, Miss. Saya nggak pernah ngadu ke mama saya. Cuman saya kecewa sekarang ngedengar mama saya gitu, Miss. Jadi saya tuh tadinya mau rencana cuti pulang 1 tahun tuh. Jadi ya udahlah, saya nggak akan cuti, Miss. Makanya saya minta solusi ke Miss. Miss, ini saya penyakit saya kan polip gitu, kayak ada benjolan di hidung gitu, Miss. Saya harus gimana gitu, makanya Miss, saya minta tolong ke Miss, solusinya gimana ya Miss gitu. Saya nggak jadi pulang, Miss, nggak jadi cuti. Oke, sekarang tadi seperti yang saya bahas tadi, bahwa kamu harus ke dokter dulu, ke daerah Prince Margaret, Mrs. Margaret. Kamu di situ cek dulu di emergency case itu. Kamu harus siap uang 120. Iya. Jadi di situ kamu akan mendapatkan surat-surat untuk pengetesan berikutnya. Jadi kamu ngomong bahwa itu sakit banget. Kamu bilang nggak sakit, dia nggak akan peduli, sayang. Iya, Miss. Jadi kalau sudah ada surat dari dari dokter, otomatis kan kamu mau terima. Tapi kalau kamu tiba-tiba ngomong sakit dan tidak ada buktinya bahwa kamu sakit, kamu akan diinterminate dan pulang Indonesia. Dan saya tidak menginginkan itu. Iya. Ya, Paham? gitu ya, Miss. Iya. Iya, Miss, itu tuh kalau misalnya saya dioperasi gitu, misalnya suruh dioperasi, itu saya bayar semua apa? Kan kita ada asuransi ya, Miss. Nah, dari situ, karena tadi seperti yang saya bilang, makanya kamu harus ngecek dulu. Setelah tahu apa yang terjadi, baru kamu kasih tahu majikan. Setelah itu biayanya itu ditanggung asuransi, tapi tetap majikanmu yang harus bayar dulu. Jadi kenapa saya bilang kamu harus bawa uang untuk yang pertama kali, untuk mengetahui sakitmu apa dulu sebelum diputuskan untuk dioperasi. Ngeri. Iya, paham, Miss. Paham, Miss. Makasih banyak ya, Miss, udah ngedengerin dan udah ngasih solusi ke saya ya, Miss. Iya, dan Maaf, kamu saya ngeganggu ya. Nggak apa-apa, sayang. Yang penting kamu dikuatkan, jangan berpikir aneh-aneh. Ingat, penyakit itu berasal dari hati. Kalau hati kita tidak bersih, hati kita sering sakit, maka kita akan gundah gulana. Karena itu lebih baik berhati-hati aja, ikhlasin aja apa yang terjadi. Karena saya juga pernah sakit hati sama ibu saya, walaupun ibu saya itu maksudnya baik, tapi kita penerimaannya jelek. Tapi kalau ibu gayanya mewah, gayanya wah, padahal hasilnya utang dan kamu yang bayar, itu yang harus dibicarakan baik-baik. Jadi kamu bukan sapi perahan dan kamu bukan ATM keluarga, kamu berhak memiliki keluarga yang bahagia. Ngerti? Iya, iya. Kemarin tuh saya tuh coba ngobrol sama kakak saya, kakak sepupu gitu ya. Saya tuh ngobrol sama dia, ya minta solusi gitu. Nah, terus mungkin kakak sepupu saya tuh ngobrolin mama saya, maksudnya ngomongin gitu, kasihan gitu. Dia kan takutnya sakit atau apa-apa. Dia kan juga pengen pulang, kasihan, diomongin gitu. Nah, terus mama saya nelfon saya lagi, marahin saya lagi, katanya, bang, utang segitu aja, katanya, ngomong-ngomong ke saudara, katanya, kayak utangnya ratusan juta, ngomong kayak gitu, malah ngomelin saya kayak gitu lagi. Saya nggak jawab aja, Miss, saya diem aja, nggak bisa jawab saya, Miss. Ya udah, nggak apa-apa, ikhlasin aja, nggak usah berpikir yang aneh-aneh, karena berkat Tuhan itu mengalir bagi kita yang ikhlas, ya. Iya, Miss. Semoga kamu disembuhkan dari penyakitmu. Iya, sayang. Makasih, maaf. Nggak apa-apa, sayang. Makasih solusinya ya, Miss. Iya, sayang. Ya, Miss. Iya, begitu. Saya kuat di sini ya, Miss, Yes. Oke, Papa. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang tahu curhatan beberapa hari ini itu tentang keluarga dan keluarga yang menjadikan kita sapi perahan. Apakah Miss Yuni percaya? Saya percaya, Mbak. Saya percaya. Karena memang ada beberapa keluarga yang itu menjadikan salah satu anggota keluarganya ada di Hong Kong ini sebagai sapi perahan. Jadi kok gitu ya, Miss? Ya kurang tahu, itu hak orang masing-masing. Saya tidak berhak untuk mengomenin itu orang. Jadi ada beberapa orang yang uangnya itu habis buat keluarga, tapi ada orang yang... Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua, semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.